Halo, halo, apa kabar saudaraku semua? Aku harap kalian baik-baik saja dan semoga tetap berpikir positif dalam menghadapi hari-harimu, energimu pun positif, mampu mengambil keputusan positif untuk kamu yang aktif. Oke? Sebelum saya melakukan reading, saya ingin mengajak kalian sedikit mengenal apa itu, bagaimana sih kartu tarot. Kok hanya dengan gambar seperti itu orang bisa membaca jalan pikiran seseorang, bisa membaca nasib seseorang, makanya dikatakan ramal. Oke, jujur banyak yang menjawab, iya, saya sendiri bingung, tapi saya suka menikmati reading karena kadang-kadang resonat banget deh sama aku, ya kan? Nah, tak kenal maka tak sayang, itu kata-katanya. Oke, yuk let's go. Di sini saya akan coba kenalkan tarot dasar yang biasa dipakai ya. Tarot dasar yang bisa dipakai itu biasanya itu bentuknya masih ini aslinya ini nih. Nah, ini. Hmm. Ini tarot dasar Rider White Tarot. Ini dari Italia ini. Ini satu paket ini adanya 78 kartu ya. 78 kartu di sini dibagi menjadi dua, yaitu Arcana Mayor juga Arcana Minor. Kamu ingin tahu kan Arcana Mayor apa? Nah, Arcana Mayor itu seseorang yang melakukan perjalanan spiritual ya dari awal sampai akhir. Nah, ini digambarkan dengan ini nih, cowok ini nih. Nah, cowok apa cewek? Nah, ya, ini dengan antusias semangat 45 ini mau menyongsong hari-harinya. Tapi dia tuh spiritualnya belum ada, makanya dinamakan the fool. Si bego, si culun, si lugu karena belum ada nilai-nilai spiritualnya. Oke? Nah, kalau dalam readingan itu kamu dengar kata-kata sebagai karma leluhur, karma hidup. Nah, itu dari sini, dari Arcana Mayor, ya. Karena ini masih belum punya kematangan jiwa, makanya dikatakan lugu, ya. Nah, ini kalau pada akhirnya diakhiri oleh ini nih, perjalanan di awal. Nah, perjalanan akhirnya adalah ini kartunya, The World. Diakhiri dengan The World. Ini akhir dari perjalanan spiritual, dia udah memiliki semuanya, kebebasan juga, ini udah semuanya ya. Hmm. Ya. Terus yang namanya ini kalau sudah mencapai ini berarti dia udah punya kematangan jiwa, udah punya kesuksesan, penghargaan juga dari ininya dia itu dari sini. Hmm. Cerita kehidupan dari awal sampai akhir. Bagaimana mereka mengambil keputusan agar dia lebih dewasa dari sini. Nah, sekarang yang dinamakan Arcana Minor. Arcana Minor itu menggambarkan kehidupan saat ini, saat yang sedang kita alami, kita jalani. Nah, Arcana Minor ini sendiri itu terbagi menjadi 4. Bukan terbagi sebetulnya ya. Arcana Minor ini mewakili 4 unsur manusia, karena manusia itu di alam semesta ini ada 4 unsur, yaitu tanah, air, udara, juga api. Ya. Masing-masing dari unsur ini itu akan diwakili oleh 14 kartu. 14 kartu. Nah, setiap bagian ini dari unsur ini ada 4 kartu yang dinamakan chord, yaitu yang King, Queen, Knight, atau Page, itu ya. Kalau King ya King of Pentacle, King of Pentacle, Queen of Pentacle, Page of Pentacle, and Knight of Pentacle. Nah, itu ada 4. Itu yang namanya kartu chord. Terus selanjutnya itu akan ada as, kartu as. Kartu as akan
akan berlanjut sampai nomor 10 ya. Ada one of pentacle, two of pentacle, sampai ten of pentacle. Begitu juga dengan cup ya. Cup juga seperti itu. Knight of cup, ace of cup, queen of cup, itu ada semuanya. Lambang dari pentacle sendiri nih, unsur-unsur pentacle, sebut saja unsur pentacle, unsur tanah ya. Ini dilambangkan dengan koin. Koin ini, koin. Nah, ini yang ada bintangnya. Ini namanya koin emas, lambang dari pentacle. Lambang harta, lambang keberhasilan. Nah, ini. Dari unsur pentacle ini, koin-koin ini akan berhubungan dengan zodiak ini. Zodiak yang berhubungan dengan pentacle itu Virgo, Capricorn, juga Taurus. Saya akan cari lagi yang berhubungan dengan cangkir ya. Nih, cangkir. Ini adalah cangkir. Cangkir. Nih. Nah, cangkir yang dibawa oleh seorang satria ini bisa ke knight ya kan? Knight of cup. Nah, ini cup. Knight of cup itu mewakili unsur air, lambang dari air. Ini mewakili emosi ini ya. Masalah jiwa berhubungan dengan emosi. Zodiak yang berhubungan dengan ini, cangkir ini biasanya adalah zodiak Cancer, Scorpio, juga Pisces atau Pisces gitu kalau bilang ya, Pisces ya. Nah, ini yang mewakili air, Cups. Ini diwakili oleh ini kesatrianya. Ada kudanya, ada alam. Ini ada bacaannya. Nah, ada lagi yang mewakili pedang. Nih, pedang. Tuh. Pedang itu diwakili gambarnya pedang, kata-katanya adalah sword. Ya, sword dilambangkan dengan pedang. Ini unsur udara ini. Terus mewakili pikiran. Ya, pikiran. Ini bisa mewakili pikiran eksternal maupun internal. Ini berhubungan dengan zodiak Libra, pedang nih, Libra, Aquarius, juga Gemini. Ini. Nah, pedang. Zodiaknya Libra, Aquarius, Gemini. Sekarang tongkat. Kamu lihat sekarang nih tongkat. Tongkat atau wands, page of wands. Tongkat ini melambangkan tentang jiwa seseorang, jiwa manusia. Ini tongkat. Nah, yang berhubungan dengan ini zodiaknya itu Aries. Halo Aries, halo Leo. Nah, Sagittarius. Sagittarius juga masuk ke sini. Nah, masing-masing kartu ini itu mempunyai kata kunci. Ini nih. Dari page of one, kata kuncinya apa sih? Nah, ini ada kata kuncinya. Ada patokan yang jadi patokan, kata kunci yang menjadi patokan seorang reader untuk menciptakan sebuah cerita atau untuk membaca cerita yang kamu alami hari-hari ini. Penanya ya, penanya itu hari ini ngapain aja, atau masih masa lalu dengan masalahnya itu ada apa, gimana. Ini ada kata kunci yang diambil dari sini, dari masing-masing kartu ya, oleh seorang reader ya. Jadi seorang reader itu menghubungkannya. Nah, makanya kalau seorang reader itu punya indigo ya, ini instingnya lebih tajam karena dia mempunyai kelebihan, mistisnya masuk ya, karena orang kalau indigo tuh biasanya ada mistisnya ya. Nah, itu dia merangkainya itu akan persis. Sebetulnya dia itu membaca, tapi dia merangkainya itu sangat persis karena dia ada indigo juga. Nah, ini ramalannya makanya
oke. Tapi kalau indigonya yang kurang mengena, itu kadang-kala ya agak lah sedikit meleset lah. Wajar, itu manusia namanya ya. Indera keenam juga bagus, tapi ya itu kadang-kala ada yang jujur, ada yang suka meleset-meleset dikit. Karena kita kan bukan Tuhan, hanya Tuhan yang tahu lah ya. Hanya Tuhan yang tahu kebenaran dari cerita kita. Nah, kita manusia hanya membaca dari gambar-gambar yang disajikan. Gambar yang disajikan ini. Nah, kita hanya berpedoman pada kata kunci, ya. Nah, ternyata kartu tarot ini, ya, banyak digunakan oleh para psikolog, konseling. Dulunya di sononya itu digunakan untuk konseling. Media, ini sebagai media konseling. Akan tetapi ada yang lebih canggih lagi dari negara barat juga ya. Mereka lebih canggih untuk merangkai sebuah cerita film yang ternyata film itu sangat sukses. Kamu juga menikmatinya, tapi kamu tahu apa enggak, aku nggak tahu, tapi aku yakin kok banyak yang sudah tahu ya. Aku mungkin tahunya cuma sedikit, tapi kalian bisa lebih banyak lagi, baik oleh film layar lebar maupun oleh video game. Itu diterjemahkan ke arah situ, mengambil ceritanya itu dari permainan ini, dari membaca tarot ini kemudian menjadi sebuah cerita film. Nah, so kalian pasti tahu ya, Harry Potter ya, itu hasil dari ini loh. Harry Potter itu hasil ceritanya tuh hasil dari readingan seperti ini. Jadi pengarang ceritanya itu menggunakan tarot untuk reading, kemudian ditulis ya jadi sebuah cerita, kemudian dia filmkan. Nah, ini dari Harry Potter. Ada juga si ini apa The Legend of Heroes ya. Nah, ini bikin ceritanya itu dari kartu ya. Ini kata-kata kuncinya tuh ada semuanya, jadi berpedoman ke arah situ. Jadi kalau kalian pengen ngerti sedikit sebelum kamu menikmati readingan, ya kamu kenal sedikit lah, daripada ada kata kenal maka tak sayang. Jadi kita nggak bingung-bingung amat, kok ada karma, ada ini, bagaimana sih mereka ini. Nah, langkah apa sih yang harus saya ambil? Nah, itu yang tadinya nanti akan jatuhnya kepada ramalan, padahal mereka tuh ngambilnya dari sini. Oke, sedikit sajalah yang saya kasih bocoran, dan selanjutnya saya akan melakukan readingan. Hari ini saya punya pesan malaikat yang harus kalian lihat untuk kalian-kalian yang ingin membuka usaha baru. Gimana pesan malaikatnya? Yuk kita kepoin. Bye. Thank you.